والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الشيخ يحيى محمد بخ بن نجي ببركة هذا المجلس وبركة من حضر هذا المجلس وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 96. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian barang siapa hendak dibukakan pintu ilmu, hendaklah ia berdoa dan belajar serta memenuhi syarat-syarat dan adab bagi seorang penuntut. Jadi bila kita hendak dapat ilmu yang bermanfaat di sini, yang pertama kita bertawakal, berdoa, meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu, diberikan paham. Kemudian yang kedua, dengan cara kita belajar, tulak ke majelis taklim menuntut ilmu agama, disertai dengan syarat-syaratnya, adab-adabnya jasidin. Adab dan syarat menuntut ilmu banyak. Namun sekurang-kurangnya kita mengetahui beberapa hal. Nanti sebutkan di bawah ini. Banyak pang adab menuntut ilmu itu syaratnya. Cuman di sini secara garis besarnya Sidin sebutkan di sini. Syarat-syarat menuntut ilmu. Yang pertama syaratnya cerdas. Orangnya tuh pintar. Ya sekarang-kurang itu berakal lah. Kadang bebungulan tuh orangnya, nang ada kurang tuh otaknya. Cerdas. Artinya bisa tuh memaham, menangkap yang disampaikan itu. Maksud cerdas ialah alif tuh iya akalnya normal. Nah, ada nang kegilaan lah, ada nang stres lah, nang kayak nang hadir ini berataan binanya normal aja bang. Nah akal, ya ada nang kegilaannya, bakal normal. Akan oleh karena itu akal kita nih kita syukuri dengan cara kita gunakan untuk menuntut ilmu, memaham ilmu. Jangan akal yang baik ini kita rusak. Contohnya seperti minum khamar, menyabu, itu kan merusak akal. Itu kadang menyukuri akal. Nah, ba tuh B, A, B, C, B. Akalnya tajam. Nah, akalnya tajam. Sebenarnya akal tajam nih kalau diusahain. Ujar Imam Syafi'i, man taba rihuhu zada aqluhu.
Barang siapa harum baunya, misalnya ketujuh minyak harum orang ini, ketujuh dengan bau-bauan yang harum. Zada aqluhu, bertambah kecerdasannya, bertambah akalnya. Nah, dengan kita ketujuh mencium dengan bau nang harum-harum, itu bisa mengolah akal kita ini tajam, pintar. Nah, termasuk biarlah amalan supaya akal tajam nih ketujuh bersiwak. Itu siwak tuh menajamakan akal, mengolah cerdas. Makanya jar orang-orang yang di daerah Hadramaut itu akan-akannya itu bila hendak tulak sekolah sini nak siwaki mamanya jar gigi kanan. Amun kita di sini kan dipupuri ya Allah kekanakan ya hendak sekolah dipupuri kekanakan TK biasanya no dipupuri ya Allah. Namunnya di daerah Hadramaut sana aja disiwaki mulai kecil sudah diajari bersiwak karena bersiwak itu mengolah pintar, berpikir, otak. Nah, akalnya tajam. Tak abata ibarat itu kan kalau bahasa kita ABC. Nah, punya daya ingat yang kuat. Peringatan orangnya. Nah, ini ada juga amalan-amalannya ya Allah. Supaya kena ada amalannya kena punya daya ingat yang kuat. Nah, hafalan orangnya. Nah, supaya ingatan kita ini kuat, apakah lagi kayak kita Tuhan ini kan ngajak ada ingat ya dengan cara dicatat. Bila dapat ilmu dicatat, pakai pulpen kan? Pakai pulpen, pakai buku atau pakai kitab. Dengan adanya kitab nih kalau kita mau ulang di rumah. Kamu nggak berkitab, kada bercatatan, boleh ke rumah, kenapa jar nang dipanirakan sidin tadi jar, kadingan lagi jar. Nah, kadingan lagi jar. Nah, dengan adanya dicatat, bagi zaman sekarang kan direkam kan, kalau kita mau ulang-ulang, memurajaah namanya, mau ulangi pelajaran. Nah, kalau mengatakan, nangnya bila dicatat itu, 10 tahun yang akan datang, ada catatannya ingat, muntah buka ulang kitabnya. Ini ilmu inilah kalau tidak dicatat itu cepat hilangnya, lebih cepat daripada unta yang kada berikat. Kita misalnya misi unta, kita biarkan aja kada diikat, bisa lepasnya. Ilmu lebih lagi apabila ilmu ini tidak dicatat, maka bisa hilang, cepat hilangnya. Bahkan orang-orang bahari dengan kecerdasan otaknya, dengan hafalan yang kuat, tetap juga mencatat. Padahal kuat hafalannya, cerdas otaknya tetap juga dicatat. Mungkin kayak kita nih sudah ada peringatan ya Allah, sudah ada hafalan, koler ulang mencatat. Yalah, makanya kita ini berkitab lah. Kita sediakan kitab atau kita nukar kitab supaya ada catatannya kan, ada tulisannya, kayaknya nyaman main membuka ulang mutalaah ulang membeliki. Nah, punya daya ingat yang kuat itu syarat menuntut ilmu dah. Ya sekurang-kurangnya tuh akalnya dulu normal, kau berpikir gitu nah. 2 syarat menuntut ilmu tuh punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat supaya dapat ilmu. Iya nang bila punya keinginan yang kuat nih biang iya nang dikarasinya tuh bang turun, dikarasinya tuh bang hadir. Amun orang tidak punya keinginan yang kuat untuk dapat ilmu, iya nang telakah sekolah salah nih ya. Itu tidak punya keinginan yang kuat. Amunnya inya hendak dan sebujur hanya dapat ilmu, diusahakannya kayak apakah tetap hadir. Walaupun misalnya hujan ya Allah tetap hadir. Punya keinginan yang kuat sampai orang-orang bahari itu kita kan didapang nang wahinin nang kayak orang bahari itu bila hendak belajar datang ke tuan guru, ulun hendak belajar lempian. Kedakun dia sih boleh kikamnya, boleh kayak kini esok datang pulang, mun kita dibentak itu nah jara kita kayaknya bukan nih misalnya tah padahal tuh
gurunya tuh mau uji aja, bujurkah ini hendak belajar. Amun jadi bujur belajar datang pulang ya, datang pulang. Bapak kamu sini jar, kalau hendak belajar, maka sudah kau kepadahkan dia. Aku orang belajar ikam, karena misalnya tetap gitu. Sampai disimpur lawan banyu tatapasan, oh simpur meja tatapasan besar awak deh. Beranai aja, nah, kena boleh isuk datang pulang. Jadi jar guru ini bujur dasar bujur si pulan ini nak belajar. Nah sampai sebulan keadaan seperti itu nang ditolak-tolak hanya dilajari mun kita kan tidak nang kayak itu ini yo. Kita dicelengi dia bisa menganggap bisa melawan lawan guru ya lah. Bisa jarak. Nah Nah, kayak Imam Ghazali kan hendak berguru dengan seorang guru. Ini kan panjang banget kisahnya. Imam Ghazali ini jadi imam sidin. Lalu imam salat nih, ading sidin namanya Ahmad. Pas sidin kan Muhammad ya lah. Imam Ghazali itu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ading sidin ngaran Ahmad. Ading sidin ini 4 ya jadi makmum di belakang Imam Ghazali nih. Makanya ading sidin ini karena kebersihan hati lalu dibukakan kasyaf bahasa kitanya. Melihat Imam Ghazali ini seikongan darah lalu mau parakah belik bedahulu kan kada sah kalau mengikuti darah. Melihat sini disebut darah itu kan najis. Nah jadi pas tetamu lawan yang mengasih takon yang mengasih bahasa kitanya ding kenapa tadi belik dulu artinya kenapa Vina kada aku mengikuti kakak jadi lalu jar si Ahmad dan ading sini kan ulun tadi itu melihat pian nih darah seikungan. Halo tak ingat Imam Ghazali ini waktu sidin sembahyang terus mengarang kitab babul haid tentang masalah darah tak bawa-bawa dalam sembahyang. Namun kayak kita misalnya atan sembahyang nih mikirakan pohon getah seikongan awak kita nih sama bila dilihat ulang nang kasyaf gitu. Nah lalu Imam Ghazali ini menyadari artinya hebat, artinya dingkul ini makamnya nih. Lalu bertakut, kada nasarik tuh kada orang bahari itu kan, kada nasarik tuh. Lalu bertakun di mana? Ikan belajar ilmu. Padahal karena disediain di situ. Guru ikam siapa ding ya? Mun kada salah, mun kada salah lah, mun salah tagur ha. Naran guru nang Imam Muhammad ini kan aneh. Utaki narannya mau ada salah. Kayak nama Jepang hal ya. Nah, tapi wali Allah Ta'ala situ guru ulun didatangi Imam Ghazali ya. Sakanya harau orangnya di pasar aja. Bukan di pasar aja tahu berjualan kah gitu nah. Padahal wali Allah Ta'ala lalu Imam Ghazali hendak berguru lawan itu guru itu artinya. Nah asalnya kada hakun juga, tapi akhirnya karena memaksa jar nang guru itu sapu pasar nih syaratnya nih pasar nih sapu seberatan pasar nih sapu hendak jadi murid kok sapu pasar hendak bisa sapu jangan besi sapu pakai kain nikam aja, pakai kain. Nah, hakun aja Imam Ghazali. Artinya orang bahari itu kan bila hendak berguru diuji dulu. Nah, itu kisahnya nih. Nah, punya keinginan yang kuat. Tidak dipaksa. Dasar memang keinginan dari diri sendiri. Tidak dipaksa
dan dalam menuntut itu dari keinginan sendirinya. Kayak itulah orang tuh amun 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 dasar dari keinginan dirinya nih hendak belajar tuh insya Allah cepat dapatnya daripada dipaksa orang. Orang dipaksa orang tuh asa terpaksa, bukan dari keinginan diri sendiri. Nah, cuman kita bila berisi anak, kita paksa juga anak kita untuk belajar agama. Kalau anak kita tuh masih ibaratnya masih 15 tahun ke bawah, itunya dalam kendali orang tuanya masih kawa diatur. Tapi yang sudah 20 tahun ke atas, 25 ngaliham sudah diatur. Maksudnya tuh kita selama kita kaum atur tuh kita arahkan ke agama. Itu nah, inya ngikut-ngikut aja. Tapi lamun kita terlambat mengaturnya, sudah inya umur selawi, sudah tahu pergaulannya, tahu pekerjaannya, ngaliham sudah mengatur. Untuk kita arahkan kepada agama. Jadi dasar mulai halus tuh nah kita arahkan dalam menuntut ilmu agama gitu nah. Nah, bukan sekedar kita paksa, kita beri pengertian juga. Bukan sekedar dipaksa. Artinya ikam ini kayak wajib menuntut ilmu agama ini. Bila ikam kada menuntut ilmu agama, kina ngalih kina urusannya di akhirat gitu nah. Dan sebagainya sampai kita beri pengertian ya kalau amun kita beri pengertiannya insya Allah nurut aja, kada salah dipaksa lah. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya memiliki kesungguhan. Artinya dasar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu nih. Kata Imam Al-Ghazali, jika seseorang menggunakan seluruh kesungguhan atau himmah bahasa Arabnya untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan separuh kesungguhan itu. Itu pun separuh aja hanya diberi Tuhan. Artinya bersungguh-sungguh ini bahasa Arabnya berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu ayat Quran. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fi subulina pada jalan kami. Kan menuntut ilmu ini kan fisabilillah kalau pada jalan Allah kalau walladzina jahadu fina lanahdiyan, niscaya kami beri petunjuk ya Allah taala. Mereka itu lanahdiyannahum, kami beri petunjuk mereka, kami bantu mereka asal bersungguh-sungguh bujur-bujur menuntut ilmu itu. Ia gunakan seluruh apa yang ia miliki untuk membantu dia dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang keempat, bisa jualah nang kesungguhan tuh orangnya cangkal ya pernah. Behimat benar, cangkal behimat benar. Sampai kayak kisah ulama Bahari itu. Nang memondok di Martapura tah. Kisah orang ulama Bahari sebelum imbas sembahyang subuh tolak pengajian kan. Kena jam 7:30 balik ke rumah makan, tolak pulang sekolah sampai tengah hari sembahyang zuhur, imbas zuhur tolak pulang pengajian. Jadi ibaratnya kalau rumah tuh paling berganti kitab aja, ambil pulang kitab sebutingnya. Kena sampai asar, sembahyang asar. Sembahyang asar, mbak tuntung asar, ganti pulang kitab, nutdi pulang majlis taklim. Banyak kok majlis taklim kan. Imbas asar sampai hendak maghrib, sembahyang maghrib, imam maghrib baru pulang pengajian, tulak pulang. Kena mbak tuntung sembahyang maghrib, tuntung pengajian maghrib, Isya ada pulang, Mbak Isya pengajian. Jadi istirahatnya tuh, apabila istirahatnya sedikit aja istirahatnya, malam tuh gini, imbah tuntung pengajian, tuntung kayak ini kan bisa boleh memurajaah ulang,
membuliki pulang pelajaran-pelajaran yang siang tadi. Batu ya mutalaah namanya. Ada pulang tugas hafalan di sekolahan, mahafal pulang. Jadi malam tuh guringnya sedikit aja tah. Karena bila malam sepertiga malam bangun pulang sembahyang tahajud kami misalnya, lalu memutalaahi nang pacangan dibaca. Gitu kan adab seorang santri itu sebelum dia belajar mempelajari kitab itu di hadapan gurunya, nang pacangan dipelajari itu dibacanya dulu. Itu adabnya. Nah, kadang nang mahadang gurunya atau menjelaskan inya dulu membaca sorangan. Dia dimutalaahinya model kayak pengajar tuh kayak itu biar sebelum membacakan tuh nya mutalaah dulu. Mau nggak ada mutalaah timbul kena bingung. Ya, nah kayak itu santri itu kayak itu juga. Hari-hari nang kayak itu. Hari-hari nang kayak itu. Nah, itu namanya cangkal, bersungguh-sungguh menggunakan seluruh waktunya untuk ilmu agama, baik memaham atau menghafal, memurajaah, memutalaahi. Nah, kemudian yang keempat, syarat menuntut ilmu, lamun hendak dapat ilmu yang bermanfaat, bekal yang halal. Amunnya inya diongkosi ini nang bobuhan nama ongkosi ini harus menjaga. Bila mengongkosi anak misalnya ya kalau sekolah itu jangan ada bercampur yang haram. Atau misalnya pedagang misalnya ya kalau lalu menyekolahkan anak ke pondok, lamun bedagangnya menipu orang, itu anaknya tuh bisa kada mau jadi alim juga. Coba tahu ongkosi dengan duit nang haram. Nah, bekal yang halal, makanan yang halal. Orang tua yang memberi ongkos anaknya harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam membekali anaknya yang menuntut ilmu, dibekali dengan nang halal. Di pada hidup juga, misalnya ikam nakai dalam menuntut ilmu ini dijaga. Misalnya ada orang mana nawari nang kada halal, jangan akon diterima dan sebagainya. Kalau misalnya bubuhan pondokan misalnya diserbu serangan ajar misalnya, misalnya tah. Bekal yang halal. Jadi bila makanan yang halal, insya Allah cepat hafalnya tuh nah. Hafalan orangnya. Nah. Kemudian yang kelima, bimbingan ustaz atau guru. Gurunya ini bisa membimbing. Ustaznya ini bisa membimbing. Nah, guru adalah pembimbing yang bukan sekedar melajari. Mau melajari ini ya nangka ini aja nah. Imbah dibacakan, ada melajari juga membacakan aja bang belikan udah. Kada tahu lagi kisahnya nang muridnya nang di rumah nih. Judi kah? Nyabu kada tahu lagi kisahnya. Amunnya guru pembimbing itu dasar, makanya kan ada namanya pesantren, ada namanya pondok pesantren. Amunnya pondok pesantren itu santrinya tuh pada boleh keluar di situ-situ aja. Jadi 24 jam itu disorot oleh gurunya, diatur wiridnya, diatur jam belajarnya, istirahatnya selama 24 jam itu. Amunnya ada pesantren aja, cuman kada memondok di situ, memondok masing-masing di kos atau beli ke rumah kada tahu lagi tak, kada kawang mengawasi muridnya itu, paling di sekolahan itu aja, mun sudah di rumah kada tahu lagi sahnya. Nah, bimbingan ustaz atau guru adalah pembimbing yang selalu mengawasi untuk memberi arahan kepada muridnya agar si murid tidak salah jalan. Dan juga si murid hendaknya selalu minta petunjuk guru. Jadi bila apa-apa tuh bertakon. Guru hendak menggawe ini, pas aja lah atau diizinkan aja lah. Nah, di diawasi gurunya tuh bila menyalahi syariat tidak boleh aja. Nah, haram. Nah, apabila ada sesuatu masalah yang dihadapi oleh si
si murid selalu minta saran atau petunjuk daripada gurunya. Kemudian yang keenam, panjang masa, artinya lawasnya menuntut ilmunya, kadang 1 tahun 2 tahun, boleh kampung, paling nang didapat, sedangkan kayak Datuk Kalampayan dia 30 tahun lebih menuntut ilmu, ya Allah, kamakah bahari. Nah, panjang masa, mau 1 tahun 2 tahun, jarang orang jadi orang alim, tahun 2 tahun aja, nah, ya 30 tahun enggak, 20 tahun enggak, panjang masa. Nah, seorang penuntut ilmu harus menghabiskan masa yang panjang untuk dapat mencapai keberhasilan. Soalnya nang pak-pak nang dipelajari ini banyak, kalau sebuting aja. Tamat kitab ini, naik pulang ke tingkatan yang fikih, jangan macam-macam kitabnya, tingkatan-tingkatannya. Nah, tidak bisa menuntut ilmu hanya beberapa tahun saja. Kita menuntut ilmu ini sampai kematian ya bang sebenarnya. Biar kita tuh sekolah di pondok bahari, misalnya 20 tahun, 30 tahun, imbah tuntung melulus, tapi kita menuntut ilmu juga. Bila ada majlis-majlis talim, kita tetap menuntut ilmu juga sampai ke mati. Nah, adapun misalnya ada tuan-tuan guru kita nama ajar aja, itu ajar itu termasuk menuntut ilmu juga. Mengajar di majlis itu masuk menuntut ilmu juga. Baik mengajar ataupun yang diajari, belajar ataupun mengajar, sama menuntut ilmu juga ngarannya. Nang panjang masa tadi kan itu kan hari-hari itu harus turun terus tuh juga. Ibarat di sekolahan tuh jangan nang seminggu tuh paling 3 hari turun. Jujur aja bang, nuntut ilmu 30 tahun cuman seminggu tuh 2 hari turun, banyak parainya. Nah itu apa itu? 7, syaratnya banyak leh. Nah, tidak ada yang menghalangi. Nah, tidak ada yang menghalangi, mau ada nang penghalangnya. Contohnya kayak beginian, orangnya ini menuntut ilmu tapi pacaran. Itu mau kawa jangan. Bukan mau kawa jangan lagi, wajib jangan. Orang nuntut ilmu tuh mau hendak berhasil jangan dicampuri dengan yang haram. Pacaran itu kan haram. Nah, ada Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in min su'i hibzi. Aku jadi Imam Syafi'i mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang kurang bagus hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu biar hafal, hafalan orangnya. Tuh Sidin mengaku, aku di sini mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang kurang bagus hafalanku. Lalu ujar guru Sidin, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guru itu memberi petunjuk, membimbing aku supaya aku meninggalkan apapun maksiat, apapun dosa. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wan nur la yuhda lil 'asi, dan cahaya ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat, tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Jadi lamun hendak dapat ilmu, hendak kuat hafalan, jangan menggawe dosa. Nuntut ilmu itu termasuk pacaran kan. Nah, nah, lawan juga ini pada tuan guru kita juga bang lah. Lamun kita jasirin hendak mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, kita memulainya itu jangan dimulai dengan maksiat. Orang yang sebelum kau nikah berpacaran itu berarti dia memulai dengan maksiat kan? Itu jasirin bisa kadang menurunkan zuriat yang soleh. Maksudnya kemungkinan besar kadang menurunkan zuriat yang soleh-solehah. Kenapa? Karena dimulai dengan maksiat. Jadi lamun hendak kawin tuh kawin aja. Itu langsung bersama pacaran, langsung berdatang ya Allah. Nah.
Tidak ada yang menghalangi. Semasa menuntut ilmu, hendaknya orang tua tidak membebani anaknya dengan pekerjaan-pekerjaan. Kalau misalnya anak nih, jar, ikam bila sambil menuntut ilmu sambil begawi lah, kada kau fokus jisidin. Mau begawi aja semacam jadi pengusaha, mau hendak jadi ulama, nya suruh menuntut ilmu aja dulu. Kada usah sambil begawi. Nah, makanya aja menurut dalam manakib guru Sompol itu, Sidin kan sebelumnya tuh sambil sekolah, tahu waktu itu sekolah dia masih di Mangun Jaya kah, sambil sekolah sambil begawi menarik napaknya tuh bila paget getahnya tuh anu ke belakang menarik napaknya itu bila paget getahnya tuh mahembet ke belakang sakit benar itu begawinya napaknya itulah gawian itu. Nah lalu jar datang paman Sidin dari Mekah, yaitu Guru Saman Mulia, betakon lawan Mama Sidin, mas ya, naran Mama Sidin itu kan Mas Liah, mamanya Guru Sompol tuh. Ini apa nang digawin nang si Anang nih jar. Jadi jar nang Mama Sidin sekolah sambil begawi. Nah kada kawata dua jar. Amun begawi aja semacam. Mun sekolah aja semacam. Pilih sabuting aja, jangan dua. Amun tak dua kada kau fokus. Nah, jadi takuni pang jar, hanya anak memilih nama mana aja. Lalu jar Guru Sompol, mamaku kada wani nakuni aku. Abahku kada wani juga nakuni aku. Karena orang bahari itu aja Sidin menjaga benar supaya anak ini jangan durhaka. Nah, jadi Niniko aja sih nakuni. Niniko tuh namanya Salbiah takunya nang jar. Cok jar. Ikam hendak memilih begawi kan hendak memilih sekolah kali. Lalu di sini aku ulun memilih sekolah aja karena sekolahnya nyaman, begawi sakit. Nah, lalu Sidin memilih sekolah aja semacam. Nah, itu kan pelajaran, artinya bila seorang pelajar itu hendak dapat ilmu dia fokus satu aja, nuntut ilmu aja. Sia kita bisa anak lah, nuntut ilmu aja. Kada usah nang kain aja bila tonton nuntut ilmu hanya dilajari masalah berdagang atau apakah. Amun ulun kada kayak itu Bang Bahari. Bila beli kampung boh maju ae 4 ngeni kuitan. Bila parai. Bila boleh di pondok parai berapa? Lebih seminggu parai. Boleh Bang Bahari itu parai lawas. Asal ulangan aja masuk naik kelas. Bahari. Wah ini kan kalau lagi Bahari kan sampai 12 hari boleh menggeni kuitan boh mak. Nah, kasihan jo bang seorang begana di rumah aja kuitan bohuma kada menggani lawan juga kita Bahari kada misalnya bulik tuh cakanya bulik tuh nah langsung ada sedia duit nyaman kita bulik pulang ke pondok ngimi nah menawarakan ke situ lo dulu deh banih kuitan ke situ kemarin nah menawarkan banih dulu nah aku anakku nak sekolah pondok lawas ada nang sehari itu kada dapat menawarkan banihnya di daerah kita itu menukar jarum sebuting kan banih dijual di sarana banih. Nah, jadi kada langsung dapat itu. Jadi mah hadang dapat duit itu mengenai kuitan itu loh mak. Nah, karena ini kan nyaman sudah kuitan misalnya beli ke rumah atau langsung kita kirimnya aja langsung ada duitnya. Ah nyaman sudah ini. Nah. Semasa menuntut ilmu, hendaknya orang tua tidak membebani anaknya dengan pekerjaan-pekerjaan dan yang mengganggu pikiran. Apalagi menuntut ilmu di pesantren. Nah, kalau hanya acara haul atau selamatan, sebaiknya jangan ada izin.
karena membuat si anak sering terlambat masuk sekolah. Ya, ada sebagian pesantren memang menerapkan kayak itu. Sampai haulan guru sekompol lah. Murid sidin kan dibariakan sidin, tolak nang haulan. Ya bapak sidin tolak haulan itu sunat aja. Ikam belajar sini wajib. Ikam diongkosi abah ikam di sini belajar. Oleh karena itu jangan parai. Mentolak haulan parai ikam. Nah, nong saibul haul gini bisa kada mengijinakan ikam tolak haulan meninggalkan kewajiban ini. Nah, ada nang kayak itu pian lah. Ada juga di antara nang pimpinan pondok pesantren nih, apa namanya, nih datang surat dari nang orang tua walinya nih, itu ada disampaikan ke muridnya, disimpan aja oleh gurunya surat-surat supaya jangan mengganggu. Ada ulun bisi kawan waktu di Yasin. Nah si kawan ulun ini di atas ulun bangtulah imbah di Yasin itu tulak ke Hadramaut di Tarim. Awas sekolah di situ puluh tahun. Jadi ialah kuitan bini meninggal ada dihabarakan. Batu kuitan laki belum meninggal pulang ada dihabarakan. Ya sampai puluh tahun kada tahu kisah kuitan meninggalnya kada tahu kisah. Pikir diupai masih pas beli kampung hanya tahu kuitan keduanya meninggal. Nang keluarganya nih kada mohon memberitahu mungkin supaya kada mengganggu inya belajar. Kalau hanya acara haul atau selamatan sebaiknya jangan ada izin dari nang si gurunya tuh deh. Jangan diizinakannya keluar pondok untuk menghadiri haul karena membuat si anak sering terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah orang lebih ini parai gara-gara tolak haul. Nah, itu bujur aja nang bimbingan seorang guru tuh nang kayak itu. Kemudian yang ke-8 dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ya sekurang-kurangnya dulu keluarga nih mama kita, abah kita, nama ongkosi kita nih. Amun mengharapkan nang keluarga yang lain kayaknya banyak cuek kayak keluarga yang lain itu. Kada tapi peduli juga memberi duit gini ada sesuai juga keluarga yang lain itu. Atau misalnya mengilangi ke pondok ada bisa juga keluarga yang lain itu. Atau misalnya mendukung, wah ikam ini untung benar ya. Jadi penuntut ilmu ikam terus akan aja aku dukung ikam. Ada dari juga cuek aja tuh. Keluarga kita ini banyak kayak itu. Nang mendukung kita paling mama abah kita aja. Soalnya mama abah kita apa nama ongkosi kita. Nah, dukungan ke keluarga ya sekurang-kurangnya mama abah kuitannya nang mendukung. Nah, kita misalnya bisi keluarga siapa sepupu kali atau dang sanak atau anak kemanakan kah? Atau misalnya tetangga kayak siapa kah kita dukung. Inya nang menuntut ilmu ini kita dukung dengan moral atau material kayak orang tak. Berilah semangat kepada penuntut ilmu agar ia merasa diperhatikan. Janganlah orang menuntut ilmu jangan ditakut-takuti dengan masalah dunia. Contoh, ikam ini kan sekolah pondok kan jadi apa juga gini kan? Ijazah ikam harus digunakan ya untuk mencari gawian ya. Ikam ini paling apa aja paling. Nah itu tuh menakut-nakuti orang dengan masalah dunia. Boleh itu. Mulai orang putus asa, menghawai-hawaikan ilmu ngarannya. Nah, ini beri semangat orang menuntut ilmu ini, diberi semangat. Artinya ikam ini untung benar menuntut ilmu ini, ikam ini didoakan malaikat, ikam ini diridhoi Allah Taala, Rasulullah senang. Itu nah kalau ikam nang dikubur tuh nah, siapakah kalau ikam dikubur tuh melihat ikam menuntut ilmu nah senang benar ini. Nah itu diberi semangat, jangan jangan takut-takuti. Nah, baik oleh keluarga dekat atau dari masyarakat sekampung. Nah, walaupun misalnya kita sekampung lawan inya ada sekeluarga tah. Tetap juga kita beri semangat.
baik dukungan secara moral itu ya kayak memberikan semangat deh, atau harta benda. Nah bila ada kita duit sedikit kita beri ya misalnya, nah aku nak sini aja bang kau beri aja, barang ikan ongkos taksi ya, nang bagusnya tuh pulang jar kayak ini, bila ada di kampung kita nih, kita lihat nih kekanak-kanakan nih punya potensi, punya kecerdasan, punya kelebihan gitu. Nah, bagusnya nih bubuhan kampung nih, terutama mau bakalnya bang, misalnya atau RT-RT-nya mau keluarkan nih, tuh ada nah anak siapa tuh nah, dia nih suaranya bagus, bila bacaan tuh pas karena kan dia orangnya, bila bahapal nih bagus benar, coba kita mau kumpulan, kita nih kan ada sugi itu karena inya nih anak orang miskin, namun kita sekolahkan ini, jadi orang alim ini, jadi ulama ini. Senang kena kampung kita ini ada ulama. Nah, jadi kayak itu berpikir misalnya nang sugi-sugihnya misalnya diketok pintu orang sugih nih. Nah, dibuai bersatu untuk mengongkosi si Anang tuh misalnya. Nah, kena bila inya sekolah kita ongkosi sebulannya berapa, pokoknya kita ongkosi. Pokoknya kan usah mikir akan yang lain. Jadi nang dipilih itu nang pintar juga orangnya, nang cerdas juga, nang punya potensi besar untuk jadi ulama. Nah lalu untuk kitabnya kita parakan, SPP-nya kita bayarkan, pokoknya sampai sekolah nang setinggi-tingginya sekolah agama. Kena bilanya sudah alim kita pandiri panginya berdahulu ikan bila alim udah gue kawin ke kampung lain, kawin di kampung sini juga, kami pilih akan bibini yang paling mungas kah, supaya ikan ajar di kampung sini juga. Ada lama-lama lagi jadi kan kampung ini tarang ada ulama. Nah kayak itu caranya berpikir lah. Nah orang kampung nih berpikir kayak itu. Nang sugih-sugihnya juga bersatu. Itu pian lo tau lah. Sekampungan misalnya ada kumpulan misalnya 5.000 orang ya kumpulan. Itu seberatan orang kampung tuh pejuang ilmu beratan. Bila ini jadi ulama menarangi kampung, itu dapat manfaatnya berataan tadi, walaupun inya pernah menyumbang 5.000 misalnya, matinya itu dikuburnya bisa dapat kemuliaan dikubur karena inya berpartisipasi dalam menolong agama Allah, menolong orang nuntut ilmu ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik dukungan secara moral atau harta benda. Orang yang membantu seorang penuntut ilmu hakikatnya ia membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Walaupun misalnya menyumbang tadi 1.000 rupiah aja tadi cari sampungan banyak kayak kumpul. Misal mau kursi yang apalagi misalnya banyak orangnya 5 ikong misalnya, 5 ikong dia kursi barataan. Nang pintar-pintarnya bang, nang cerdas-cerdasnya bang, nang dipilihin toh. Jadi kursi sampai tamat. Nah, suruh aja di kampung, jangan kemana-mana. Demikianlah sebagian syarat-syarat bagi seseorang yang ingin berhasil mendapatkan ilmu. Ia harus menjaga yang tersebut itu. Jangan sampai salah satunya ketinggalan. Yang berapa tadi? 8 syarat tadi. Nah, apabila salah satu syarat-syarat itu lemah atau kurang misalnya sebutin, maka hendaklah berusaha mengatasinya. Contoh misalnya namanya nang lemah misalnya nang lemah hafalannya misalnya lemah ya kalau tuh diusahi dengan apa tadi contohnya burunya haram atau bersiwak ya kalau. Nah, karena para penuntut ilmu banyak yang putus di tengah jalan. Banyak di sekolah pesantren yang kada lulus tuh banyak. Gara-gara ongkos kah? Ya kalau orang ini biarlah pintar orangnya, pahapalan orangnya, cuman anak orang miskin nggak sih ya? Hendak malu lulusakan tuh ongkosnya habis, putusnya di jalan. Orang kayak ini wajib dibantu orang kayak ini nih, orang kampung berpikir, nang sugi-suginya berpikir, aku nih kenapa kamu ada lagi sekolah? Ulun kayak mana sekolah aja. Habis duitnya sudah. Nah, sambung kamu tahu saja sekolah kami mau kosi. Nah, itu caranya orang kampung berpikir. Nah, ada juga putusnya gara-gara kawin bisa ya lah.
Nah, kenapa jadi kamu ampi sekolah? Belum kawin ya. Padahal ikam pintar. Kayak ini nah, ikam teruskan dia seolah kami mau kosi bini ikam, misalnya mau kosi nang rumah tangga ikam tapi tetap sekolah. Kan harus ada dukungan dari orang-orang sugih, orang-orang berpikir. Nih, putus di tengah jalan. Karena tidak menjaga syarat-syarat itu. Ada jual lah orang nih, nih waktu di pondok tuh anu aja, betah aja. Pas sudah libur panjang, takawan lah kawanan nang bahari kampung, kada mau lagi ke pondok sekalinya. Terbuai dengan kekawanan. Nah, itu kan termasuk ujian juga yang membuatnya putus di tengah jalan. Nah, karena tidak ada menjaga syarat-syarat itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salam wal mu'min wal muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع والبصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم